Ujur kita man Tuhan, ibas pergi wari eda, berkat Tuhan membanta, wari perudan bagenda, memria hukurta. Sebelum aku petandakan lebih manpaku, entah lang aku tanda itu. Gelarku pendeta Lewi Om Busunggu. Om Busunggu pernah begitu Pernah. Ya, kami melayani GPDI Karmel Simpang Raya. Ya, jadi aku gorjabu. Aku dia mudah dengan ngakak bidah doa yo koe. Tapi aku gorjabu daraku, daraku apa kak doa ku sibirip narasia ngai. Si mimpin puji-pujian dai semboyak kami. Semboyak apa semboyak nenek moyang. Mirip kami dai. Jadi iya, semboyak kami ya, meriah ke kamera ya. Jadi aku yakin respon saya pas pergi wari enda kita akan diberkati Tuhan dengan berkat-berkat yang luar biasa dari Tuhan, terkhususnya lewat firman Tuhan. Salam lebih kiri kanan do, selamat mendengarkan firman Tuhan dengan. Ujur melala, bapak-bapak pimpinan kami, bapak wilayah yang sudah mempercayakan kami untuk melayani Tuhan. Mohon izin bapak pimpinan daerah, ya, disalah karya ajar-ajar itu kami. Aku melayani Simpang Raya, aku tuduh ke daharaku. Kami memang masih muda, kami muda dengar, tetapi muda peningkwe, umurku dari 37 tahun. Ya, memang ayahku muda ke. Ya, ini udah gelayauku. Ya, jadi saat ini kami melayani di Simpang Raya. Kami sudah diberkati Tuhan dengan satu anak perempuan. Ya, memang Naya ikut. Ya, dia sudah umur 2 tahun. Ya, kami opus sungguh adi jeda kami mergabangun perangin angin. Nandai berubarus. Ya, jadi hadir tutur atenduk kari muli ibadah tutur kita. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Langsung saja si buka firman Tuhan ibas 2 Korintus pasalnya yang kelima ayat yang ke-7. 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-7. Mari adilah kam keberatan ras-ras cergah kita kerina si baca ayat firman Tuhan si pertama enda. Ya, 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7. Ya, kita baca bersama. 1, 2, 3. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Sekali nari, 1, 2, 3. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Sambil duduk katakan amin. Haleluya. Nade Bapa turun rasenina si kelengi kami pas gelar Tuhan. Ya, kerehan kami kukuta enda tentuna maba pasumpasu si mahuli. Amin. Kami datang ke desa Ujung Payung ini kan dengan harapan desa Ujung Payung akan diberkati Tuhan dengan dahsyat. Desa Ujung Payung akan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Terjadi perkara-perkara yang dahsyat, terjadi perkara-perkara yang hebat oleh karena Tuhan melawat desa ini. Hari ini firman Tuhan saya bacakan membantah Dinas Kalnari. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kuberikan judul membantah sendah menerima janji Tuhan. Katakan sama-sama, menerima janji Tuhan. Isi kemdai sirah sakit kamu, sakit fisik, sakit kantong. Angkat tangan, si sakit kamu angkat tangan, sirah kamu sakit. Coba angkat tangan. Sehat Krina? Kantong dulu sehat. Boleh saja kita tahu. Sehat kalau tidak.
Dan saya yakin dan percaya hari ini lewat firman Tuhan kita akan mengalami berkat Tuhan. Kita akan mengalami dan menerima janji-janji Tuhan. Adi tentang ayat firman Tuhan mungkin usul kalau gue sebegikan. Usul kalau gue si baca. Mungkin sudah sering kita renungkan. Bahkan di hamba-hamba Tuhan sering berkata kepada jemaat yang dia layani. Hidup bukan karena hanya melihat. Tetapi hidup itu percaya kepada Tuhan sekalipun engkau tidak melihat jalan itu sendiri. Maka aku dari dan bapakku, coba telah sitik firman Tuhan enda. Dari firman Tuhan ini ada 3 kata kunci bebas. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ada 3 kata kunci di sana. Yang pertama, hidup. Yang kedua, percaya. Yang ketiga, melihat. Sekali lagi, si pertama hidup, si kedua percaya, yang ketiga adalah melihat. Kita akan memahami lebih jauh tentang maksud firman Tuhan enda. Sekali lagi, firman Tuhan itu ya, dan selalu baru setiap harinya. Mungkin sering kita dengarkan tentang firman Tuhan ini, tetapi setiap kali kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, ada senantiasa hal-hal baru yang Tuhan singkapkan bagi kita. Melihat, percaya, dan hidup. Si pertama ingin kubahas manbata krina tentang melihat. Adi melihat pakai kain mata. Adi tutup mata tu jika melihat. Nah. Melihat ini mempunyai arti mempercayai apa yang dia lihat. Sementara firman Tuhan dia katakan hidup ini bukan hanya karena melihat. Melihat artinya ikunan deh. Ada si main musuh ikunan. Kuidah kalau ada zenda. Melihat te aku lihat dia jai. Lah mungkin bunyi sendiri musilah lah ya jai. Ya, kulihat mereka ada. Kuidah kam jai. Kulihat melihat dan percaya aku kam di situ. Lang lika kak bermore aku begi lah sebuah band. Tandu band. Anggota band lah kakin gelar nih. Anak band. Bagaimana Dina? Ya, ia konser ke satu tempat. Lupa aku nama daerahnya. Konser iya. Terungkul sirah Nina. Terungkul kuidah sirah Nina. Tapi dia aku mitbit. Dia dung kadindai konser dai. Tiba-tiba hilang semua Nina. Kayaknya ada Trina Tina. Padahal gue dah jandai, lihatna, ya dia melihat ada banyak sekali orang, tetapi tiba-tiba hilang semua. Melihat artinya idah dui jai, ya, kamu lihat aku ini, tatap dah kami, tatap dua aku idah dua aku cipta kamu aku jai, melihat, percaya yang dia lihat, mempercayai apa yang dia lihat. Tapi gua tangan man bandu nande bapangku. Kai si idah duai lenga tentu bagi si idah du. Paham kan maksudku? Adi tetap du bulan doh narim jile tahlang. Jile. Adi dehari merujuk rina. Dan coba ayo teman kiri kanan gue. Doh nari aku dah duai bagi bulan dah bagi matahari. Tapi dehari dulu lenga tentu Adi tetap doa ini sen putahlah. Lenga tentu. Mempercayai apa yang kita lihat, itulah arti dari melihat. Artinya penglihatan mata secara fisik. Jadi ayat-ayat katakan jangan hidup karena apa yang kau lihat lewat matamu. Sebab yang dilihat oleh matamu belum tentu itu yang baik. Sebab yang dilihat oleh matamu lenga tentu isi mencile. Sebab apa yang dilihat manusia belum tentu itu yang dilihat oleh Tuhan. Katakan amin. Contoh yang paling
sederhana dalam 1 Samuel, ketika Samuel mau mengurapi seseorang menjadi raja, Tuhan perintahkan Samuel, pergi. Aku mau mengurapi seorang raja untuk bangsa ini. Maka waktu Samuel ke rumah Isai, idah nasi Eliab, dia berpikir gagah. Idah na gagah perkasa Eliab ahda. Idah na ya gagah menjile, tinggi, cocok perawakannya jadi raja. Mas pikiran Samuel, gua peenda maksud Tuhan. Tetapi sekali lagi Allah menolaknya. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Jadi kasih idah dua lengat tentu ay ngena hati Tuhan. Adik kuamparkan jenda emas 10 mayam ngena tenun talah. Ay jujur kan lebih. Adik kuamparkan jenda. Bagi saja adik kuampan desa. Jadi kubah. Oh ada deh. Adik kubah dari jenda. Idah dua, idah. Idah. Kedenan idah. Sekali kira-kira. Ya jelas gue. Boleh blok remang-remang gua kepeda. Jelas ke lidah dulu. Aing ngate nu tahlang. Berukai kan ya? Oh si baru mata, berarti berukai berginting nih. Memang ginting dah lah terlawan. Tidak ada ngenate nu tahlang. Tuhan ngenate nu tahlang. Ayo nggak tentu. Ngenate nu tahlang. Tuhan ngenate nu tahlang. Lah nggak tentu. Ulah kena gua suruh nak lagi langsung begini. Maksud saya di sini, ya, apa yang manusia lihat mungkin kena kelihatan kita, tapi Tuhan dia tidak melihat apa yang manusia lihat, tetapi Tuhan melihat jauh ke dalam hati manusia. Jadi maksud dari kata melihat di sini adalah apa yang kau percayai ketika kau melihat. Jadi pesan firman Tuhan lewat melihat aida, ulah kam tekrina kasih idahdu. Jangan kau percaya kepada apa yang engkau lihat lewat matamu, tetapi firman Tuhan jelas mengatakan, percayalah sekalipun engkau tidak melihat. Amin. Percayalah sekalipun engkau tidak melihat. Aku teringat bangsa Israel ketika dia keluar dari Mesir. Ya, ketika beberapa tulah Tuhan sudah berikan bagi bangsa Israel, bagi bangsa Mesir. Singkat cerita, setelah tulah ke-10, Raja Firaun mengizinkan orang Israel keluar dari tanah Mesir. Dan ketika mereka sedang dalam perjalanan di tepi di tepi laut Teberau itu, laut merah itu, mereka tidak punya jalan, mereka tidak punya jalan keluar. Ke depan sana laut Rina, laut yang besar. Ku kiri, ku kanan mungkin pegunungan, tidak ada jalan keluar. Bangsa Israel tidak melihat apapun. Dan firman Tuhan mencatatkan bahwa Tuhan kembali mengeraskan hati Firaun. Maka Firaun ajak negrina pasukan dai, ayo kejar lagi orang itu. Saya mau tangkap mereka lagi di dai. Maka kejar kelakahan dai. Buatlah kereta kudana, naik kuda ia bermacam-macam, dikejar lagi bangsa Israel itu. Lalu bangsa Israel mulai bersungut-sungut man Tuhan. Musa, kenapa engkau bawa kami ke sini? Gue mulai biar sebab kai lah idahna jalan keluar, si idahna kai orang Mesir mulai kembali mengejar. Bukannya berdoa kepada Tuhan, mereka mulai bersungut-sungut kepada Tuhan lewat Musa. Musa, engkai maka pediandu kami mati jenda, memang endai kami mati pas Mesir engkai maka baji ya jungut-jungut, sebab dia hanya mengandalkan apa yang dia lihat.
Sebab dia hanya mengandalkan apa yang dia lihat di hadapannya. Padahal Tuhan, dia mau bangsa Israel mengandalkan Tuhan. Budari dan Bapakku, mungkin kamu sedang tidak melihat jalan. Mungkin kamu sedang tidak melihat jalan keluar. Tapi tahukah saudara, ketika bangsa Israel sedang ada dalam posisi itu, lalin idah dalan japai, suatu hal terjadi, Tuhan buka jalan yang baru. Amin. Katakan kiri kanan dulu, lapi dah dulu dalan day teman, ibuka Tuhan dalan si baru dengan. Haleluya. Haleluya. Jadi sekalipun kita punya mata untuk melihat, tapi Tuhan bilang, jangan percaya apa yang engkau lihat, tetapi percayalah sekalipun engkau tidak melihat. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Si mendoakan, aku landekah. Si mendoakan. Ada kata percaya. Percaya yang dari dua artinya dari Bapakku. Ya, si pertama, engkapkan percaya adanya keyakinan yang teguh kepada apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Percayai adalah keyakinan yang teguh kepada apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kamu tak nandangi firman Tuhan? Makanya kamu kata, pernah idah Tuhan Yesus? Pernah idah secara langsung orang lumpuh berjalan? Pernah idah orang mati dibangkitkan lebih-lebih dua? Kenapa kamu percaya? Kayak kamu tak? Jadi nggak kamu? Tapi percayakah kamu Yesus membangkitkan orang mati? Percayakah kamu Yesus membuat orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, memberi makan 5.000 orang laki-laki dengan 2 roti dan 5 roti dan 2 ikan? Tekam? Engkau mengatakan tek. Ini berbicara tentang iman, amin. Kita percaya dengan keyakinan yang teguh kepada apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kamu percaya kepada Alkitab yang adalah firman Tuhan itu sendiri. Maka kita bahwa Tuhan itu berkuasa atas segala sesuatu dalam dunia ini. Ada penting si perhatikan dan Bapakku. Penting kalau si perhatikan keyakinan yang teguh kepada setiap perkataan firman Tuhan. Engkai maka kita harus, engkai maka penting ningku kita perhatikan yakinan teguh kita kepada setiap perkataan firman Tuhan. Engkai, sebab firman Tuhan tidak pernah salah. Firman Tuhan tidak pernah meleset. Firman Tuhan tidak pernah tidak pas. Makanya nih Bapakku gundari lewat firman Tuhan aku mengatakan zaman banta krina, kita harus percaya dengan mempunyai keyakinan yang teguh kepada setiap perkataan firman Tuhan. Empiste, percaya kepada Tuhan dengan setiap keyakinan yang teguh. Ketika Tuhan berfirman maka pasti terjadi. Katakan amin. Bahkan yang belum terjadi pun ketika Tuhan sudah berfirman lewat firman-Nya, nanti pasti akan terjadi. Haleluya. Yesaya 55 ayat 11 kita baca bersama. Yesaya 55 ayat 11. Ya. 1 2 3. Firman ulang 1 2 3. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku.
Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Amin. Firman Tuhan dikatakan bisa, firmanku nina Tuhan yang keluar dari mulutku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Artinya setiap perkataan Tuhan itu pasti terjadi. Maka percaya kita dengan segenap hati kita, sebab firman Tuhan ini tidak mungkin meleset. Dengan kata lain, dan di Bapakku, Tuhanlah mungkin berbual. Katakan kiri kanan doa, Tuhanlah mungkin berbual. Perpulangan di rumah banjir bual. Ingat tuh janji itu waktu pasu-pasu mereda, singgor zabu. Ingat tuh. Coba salah satu berdiri sebutkan. Coba salah satu berdiri sebutkan janji pernikahan. Ingat udah kan? Tak kuturikan sidik kau. Telah ingat duka kembali. Saya berjanji akan mengasihimu, mencintaimu, menghargaimu, menghormatimu, baik sakit ataupun sehat, baik susah ataupun senang, baik kaya ataupun miskin. Hanya maut yang dapat memisahkan kita berdua. Ayo men, lakukan dong men. Lagi juga tersalah. Manusia bisa berjanji dan bisa berbohong, tidak menepati janjinya. Aku pernah saya konseling anak beranak simula muda buat rezabui ya. Kari nak nego dia. Ujapet daharan doe tegu-tegu lah iya deh. Kemana pun nanti kau sama istrimu itu gandeng terus, lahul gandeng kalak nih. So gundari baji silap, zaman gundari enda. Jadi kuman sini perlu, ya. Kemana pun berbulangan lu ikut-ikutlah dia, jagain ya. Siap om. Pas mengungkapkan janji pernikahan, naik tangis kaya. Aku berjanji. Kusuruhin pas kami jiar lah istilahnya, pas latihan. Nanti kalau kasih persembahan ke depan, berdua kalian ya. Iya om. Jepas hari dong janji nikah. Ungkapkan negeri setulus hati, ngasih persembahan nih, mau tadi kena. Tunggu nih, aku mau harap atas istrimu nih. Manusia bisa lupa. Tapi katakan kiri kananmu, janji Tuhan tidak pernah Tuhan tidak tepati. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Manusia bisa berbohong, teman bisa berbohong. Kamu mungkin bisa kecewa kepada orang yang mungkin berjanji sama Anda. Kali bubudu mungkin banjir bual, anak berudu mungkin banjilah kecewa kena kap. Senina sembuyanu mungkin lanai kap perjete kena. Tetapi sekali lagi, Tuhan bukanlah manusia yang tidak menepati janjinya. Dia Tuhan yang memegang perkataannya. Dia tidak akan kembali dengan sia-sia. Tidak mungkin Tuhan tidak menepati janjinya. Apa janji Tuhan sama kita? Ada janji keselamatan, memperoleh mahkota hidup yang kekal bersama Bapa di sorga. Haleluya. Kau tak akan membantu Rina Bundari. Yesus mati bukan untuk orang Kristen. Amin Nino. Kurang sudah per amin ini. Yesus mati bukan untuk orang Kristen. Yesus mati untuk seluruh umat manusia.
KIP agamamu. Masalahnya sekarang keselamatan itu yang Tuhan sudah berikan dengan cuma-cuma, yang Tuhan sudah berikan dengan gratis, tidak semua mau terima. Kadang-kadang orang yang sudah terima pun janji keselamatan Tuhan itu lai jagana selalu begegah, nggak dijaga dengan kekuatannya, nggak dijaganya keselamatan itu. Tahu ijakin kesalahan tanda Bapakku sebagai manusia. Kalau kita berbicara tentang sesuatu yang gratis, ya, kita berbicara tentang sesuatu yang tidak berbayar, ai cenderung lasi argai. Angkat maksud gue, coba contohnya saja. Aku punya latar belakang ataupun background seorang pemusik, ya. Jadi piga-piga waktu silalu bas gereja, kuumumkan bas gereja. Untuk semua anak-anak jemaat Tuhan yang mau belajar main musik, daftarkan segera. Gratis. Tahu piga kala si daftar anak-anak, laku salah 30 dah 35 kala. Roh ya grina, engkai gratis. Aku mulatih lah wakaf. Ya, lengah kami sangir jaburas pendaharaku. Ya, masih sendiri. Jadi kalau Allah wakaf, ya. Aku mengajar dengan ketulusan hati lah, ini gratis, ya, kau cari. Tapi sirwansa mesui takalku, lai hargaina siti pe ajarannya. Engkai gratis. Raka pinandai na rumah, lah kalau saya tongat ras omnya nah, lama eta bisuma kita nakar, engkai gratis. Jadi tidak berharga, seolah tidak berharga. Jadi satu waktu ku gantilah kebijakan. Yang mau belajar main musik bayar 50.000 per hari. Sekali seminggu berarti sebulan 200.000. Hati kecilku lah kok enak ngatakan sebagaimana jemaat. Sebab kain galar. Lanai gratis. Jadi waktu ku bilang itu bayar, tahu piga kala si daftar. Piga kala telu kala. Engkai galar. Berbayar. Yesus dia sudah memberikan kasih karunia bagi kita. Ya, kasih karunia ini diberikan teman bantu, cuma-cuma. Gak perlu kamu kerjakan dengan firman Tuhan. Effortlessnya yakin tanpa usaha. Berikan Tuhan cuma-cuma. Masalah dari manusia ini adalah tahu diri, nggak tahu diri, mentang-mentang dikasih gratisan, mentang-mentang dikasih secara cuma-cuma tanpa usaha, menjadi tidak dijaga dengan baik. Padahal kuatakan membantu, lalu gratis keselamatan si mereka Tuhan membantah, dibayar dengan harga yang tak ternilai harganya. Darah Tuhan Yesus membantu. Haleluya. Haleluya. Maka kita ini sudah ditebus dengan darah yang mahal. Ada jaminan kepastian ketika Tuhan Yesus sudah mengorbankan dirinya di kayu salib. Ada keselamatan manbangku. Yang penting apa? Aku percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada jalan lain selain dari nama Yesus itu saja. Berikan dulu tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Janji Tuhan itu gak pernah tidak terjadi Bapak Ibu. Pasti terjadi bagi kita. Maka ulah kambian. Kalau Tuhan sudah berjanji, aku akan menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Berarti Tuhan akan menyertai engkau. Kalau Tuhan sudah berjanji, aku akan memelihara engkau.
maka Tuhan pasti pelihara. Amin. Kalau Tuhan sudah berjanji, aku akan sembuhkan penyakitmu. Ini firman Tuhan. Sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggung. Berarti Tuhan akan sembuhkan penyakitmu. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Percaya sama Tuhan. Sekalipun kamu tidak melihat jalan. Kurang amin. Percaya kepada Tuhan. Apa yang difirmankan Tuhan itu memiliki jaminan kepastian bagi kita. Sebab semua janji-janji Allah, sebab semua janji-janji Allah dalam 2 Korintus di dalam Kristus adalah ya, tidak mengenal kata tidak. Mudah-mudahan semoga janji Allah adalah ya dan amin. Haleluya. Janji Tuhan adalah ya dan amin. Semua janji yang Allah buat bagi kita hanya dipenuhi dalam satu nama, yaitu nama Yesus Kristus. Makanya di luar Kristus tidak ada keselamatan. Katakan kiri kanan doa. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Amin. Jangan pernah jual Yesus oleh karena apapun dalam dunia ini. Jangan pernah jual Yesus dengan harta yang termahal di dunia ini. Jangan pernah jual Yesus oleh karena cinta. Jangan pernah jual Yesus oleh karena harta. Kenapa? Hanya Yesuslah jalan satu-satunya menuju kepada kekekalan. Amin. Yang ketiga, hidup. Minggu setengah jam. Yang ketiga, yang terakhir, ada kata hidup di sana. Ya, hidup ini memiliki 3 arti, Bapak Ibu. Yang pertama, hidup ini bergerak maju. Ya, yang pertama, hidup ini bergerak maju. Orang yang bergerak maju itu adalah salah satu ciri-ciri orang hidup. Ya. Kemudian orang yang bergerak maju dengan yakin dan mantap adalah orang yang mengerti kemana tujuannya. Orang yang bergerak maju dan mantap adalah orang yang mengerti kemana tujuannya. Mari lebih berginting, bersinar mata. Sekian dulu. Mas Riani. Mas Riani. Cool, Mas Riani cool. Tisuk ya. Pinjam ada ibu-ibu gembala ada syalnya, syal. Ada atau apa namanya itu? Orang yang bergerak maju adalah orang yang mengerti kemana tujuannya, ya. Minta tolong dulu, kan tutup matanya. Ya. Turang kukanya. Tutup matanya, tutup sampai nggak kelihatan. Aku contohkan Badu, orang yang bergerak maju, berarti dia mengerti kemana tujuannya. Kau? Masih nampak? Lo kamu boleh ya? Masih nampak? Oke, disini ya. Rasaku. Oh, berarti lah tidak ada, Sekarang kusuruh kamu jalan ke tempat duduk tadi. Silahkan.
Sabar. Mundur 2 langkah. Oke. Sekali lagi, engkau coba putar ke kanan. Oke. Sekarang balik kamu ke tempat duduk dulu. Tetap dia ragu-ragu. Apa? Sudah kuning bentar. Kuning bentar. Orang yang bergerak maju dengan yakin, dengan mantap, itu tak nak puja tujuannya. Tahu dia aku kujo hatiku, kutajah tujuanku, kuida. Emang aku mantap aku dalam. Lawas hatiku simpang raya nari beras tagi nari, ku kebenjahe. Hatiku naik si gantang sirah. Kuida si gantang sirah, dengan yakin ku stop bagi. Engkau ikut tak puja tujuanku. Ya. Orang yang mantap maju, bergerak dengan mantap yakin adalah orang yang tahu bahwa dia yakin dan tahu kemana tujuannya. Gundari masalahnya firman Tuhan katakan jangan melihat, percaya saja. Ini firman Tuhan. Anggaplah suaraku suara Tuhan tanpa melihat. Sudah? Mama nadeting. Majukan 2 langkah. Ya Om. Belok kanan sikit. Beloklah bergeser. Bagikan firman Tuhan. Belok kanan sikit. Serong. Maju. Anggaplah kata di bata ya. Tanpa melihat. Serong kiri sikit. Terlalu banyak. Maju. 1, 2, 3, 4. Oke. Ulah kamu tahu bagi kamu krina. Ni tuan dalam kembala. Bagi kamu krina. Balik ku ya, latih kerkaan dulu buka. Musirlah ya Tuhan mengkaji. Adintak nak ucap pada nena, pasti dengan yakin dia maju. Kucai dah ya dulu. Halo. Kucai dah. Kalau yakin kamu sekalipun tidak melihat, pasti dengan yakin dan mantap kamu maju. Lewat firman Tuhan. Terang membantah. Dia kata di bata mas-masmu. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan-jalan. Firman Tuhan nggak bilang kayak gini. Firman-Mu pelita bagi mataku lah begini firman Tuhan. Firman-Mu pelita bagi. Artinya apa? Ya kalau kita melihat ke zaman dulu, memang dulu zaman itu orang berjalan senterna lagi, tapi ditaruh di kaki, pelita di kaki istilahnya. Tetapi kai masuk firman Tuhan dan ada bapakku tidak mengandalkan apa yang kau lihat. Firman Tuhanlah yang menjadi pelita bagi kaki kita. Firman Tuhanlah yang menjadi pelita dan terang dalam hidup kita. Adilina firman Tuhan, ulah kamu cungut-cungut dina, ulah kamu cungut-cungut. Adilina firman Tuhan, jangan kamu mencuri dengan firman Tuhan, jangan kamu mencuri. Adilina firman Tuhan, stop, kamu lah kamu jalan lalap. Kenapa? Firman Tuhan yang menjadi pelita bagi kita. Firman Tuhan yang menjadi terang bagi kita. Kenapa banyak orang percaya bisa berhenti mempercaya Tuhan? Kenapa bisa orang percaya yang tadinya menjadi percaya bisa berhenti percaya kepada Tuhan, bahkan mungkin meninggalkan Tuhan karena mulainya ragu. Lanai dah nadalandai. Dia mengandalkan apa yang dia lihat, mulai ragu dia, sehingga dia meninggalkan Tuhan. Dia tidak mengandalkan pelita di kakinya yaitu firman Tuhan, tetapi dia mengandalkan terang yang dia lihat dari matanya, sehingga dia mulai meninggalkan Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, kaipi perbeben geluh lugundari watakan manbadu ulah tadingkan Tuhan, watakan manbadu kita ulah tadingkan
Yesus. Ada sebagian firman Tuhan, si ikuti dalam Tuhan, jem mujizat yang terjadi. Bangsa Israel, dia berjalan mengikuti tiang awan dan tiang api. Ketika tiang api itu berhenti, mereka pun berhenti. Ketika tiang awan itu berhenti, mereka pun berhenti. Ketika tiang api awan itu berjalan, mereka pun ikut berjalan. Artinya apa? Mereka benar-benar mengandalkan Tuhan, tidak mengandalkan dirinya sendiri. Maka ini membantu Grina. Ketika Tuhan katakan, hei anakku, jangan takut, maka janganlah takut dengan apapun juga. Adinina kata Tuhan membantah, anakku, andalkan Tuhan dinai, maka andalkanlah Tuhan. Ulah si andalkan pergegakta. Terakhir dari yang terakhir, si kedua, arti hidup indah. Sesuatu yang hidup adalah sesuatu yang melewati proses. Katakan proses. Orang yang mau mengalami janji Tuhan adalah orang yang harus melewati proses. Setuju kamu talang? Latihan dulu proses dan mujizat. Labanci. Memang ada waktu-waktu tertentu Tuhan izinkan. Orang yang hidup adalah orang yang mau melewati proses. Kota akan membantu Grina pas proses saya jembuai jelma gagal. Dalam proses ini, disinilah banyak sekali orang-orang gagal. Banyak yang mempertanyakan proses hidup mereka. Sakit yang dekah contohnya. Sakit yang dekah. Enggak nih Tuhan. Wah maka latih narik kuah kapainin. Aim proses. Suandu tomat merga Cina. Aim proses. Suandu Cina merga kol. Aim proses. Suandu tomat merga tomat, lali tomandu, aib proses. Banyak orang yang mempertanyakan tentang proses hidupnya yang dia tidak mampu lewati sehingga dia mempersalahkan keadaan, mempersalahkan Tuhan. Engkau bakalah ya lalu tahu Tuhan minta. Kenapa enggak Tuhan jawab doaku? Kenapa enggak Tuhan berikan apa yang menjadi keinginan kami Tuhan? Ini menjadi proses membantah Grina. Lengaduh masalah si sadar kasar sadanari. Lengaduh sadar darah kasar sadanari. Seolah-olah semuanya menghantam diri kita. Katakan kiri kanan ada proses. Tuhan gak bohong, amin. Tuhan pasti tepati janjinya, tapi harus ada proses. Menuju kepada janji Tuhan harus ada proses. Lid pagai itu pagai padi. Ya, untuk menjadi nasi, lah mungkin suandu pagai langsung nakan turah. Ya, tak mungkin ya. Suandu pagai. Ya, pupuk kindu. Jai turah iya. Jai sirani, potong krina. Potong krina. Kayak kelab nandai. Pas-pas kah. Ini bagai. Jadilah, keluarlah padi-padi itu semua. Kau tadi nakan? Enggak. Ku jawab apa? Penggilingan. Mau 3 kali proses saya. Apa ku penggilingan? Giling siti, ulang nih teman tukang giling beras. Giling kah? Maka jadi? Nah kan? Enggak. Bawa kala lebih ketiga, naikkan kala lebih bagi. Naikkan kala, naik. Kulit sini kursa. Beras duta, 15 kilo. Kami rekna, matahari. Bawa boleh.
Ku tadi beras, masukkan kalam iku. Hai? Kudin tah misikom. Misikom sering aja mah gay. Masukkan kalam baik. Epe harus kepas ke pertasaan adilang matas. Adilang jadi bubur. Bas pertasaan kasih terjadi rugup rina, proses naik rina sampai jadilah nasi yang hangat, nasi yang enak, nasi yang lembut. Bagian proses saya dan nanti bapakku. Mungkin bas proses saya kam, sayat kakam lebay. Mungkin pas proses saya kam, pas kakam lebay. Mungkin pas proses saya giling kakam lebay. Ay bagian proses saya. Gua kakam giling, masukkan kalam aku mejik, kau belah tasak. Gua jadi nakan, jam kamu mengalami kemenangan. Ada proses dari Tuhan. Amin. Ada proses dari Tuhan. Maka setia kita menunggu proses dari Tuhan. Memang ada kalanya nanti Bapakku proses itu tidak diberikan Tuhan. Contohnya orang sakit disembuhkan Tuhan dalam nama Yesus, berdoa. Orang yang lumpuh berjalan. Ada saja yang seperti itu. Tapi itu pun mereka sudah lewati beberapa waktu lamanya. Seperti seorang lumpuh di kolam Bethesda. Sekian puluh tahun dia sudah melewati proses itu. Waktu dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, Tuhan bilang, maukah engkau sembuh? Mau. Maka malam dia beli. Memang ada waktu-waktunya Tuhan tidak berikan proses. Tapi Tuhan senang memberikan proses menbanung kai maka bagi. Tuhan sendiri pun bekerja lewat proses. Ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, labu ujung-ujung tiba krinalah. Tuhan ciptakan hari pertama. Tuhan ciptakan hari kedua. Adik menurut do, sadawari saja bantuhan rina bancing tahlah. Bancing kai makalah. Tetapi Tuhan adalah Tuhan yang berproses. Dia senang memproses sesuatu supaya apa? Supaya nilai dari hasil itu berharga. Maka dina Tuhan hari pertama jadilah, hari kedua jadilah, hari ketiga jadilah, sampai hari yang ke-6 jadilah semua. Dan hari yang ke-7 dia beristirahat. Mungkin kamu sedang dalam proses hidup. Aku laku tah kai di permasalahan rekam rumah nari ku jenda. Laku tah kai pergumulan rekam ku jam renda. Tapi yang satu hal yang saya tahu pasti, Tuhan akan memberkati engkau. Amin. Kamu sirah hai da bundar yai, sebentar lagi kamu akan menikmati janji Tuhan. Yang penting percaya kepada Tuhan. Percaya bukan karena engkau melihat, tetapi karena engkau percaya kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Proses yang engkau alami itu akan membuat engkau disukai oleh Tuhan. Kurang keras apa proses Ayub? Terlalu keras. Kurang keras apa mungkin proses yang kamu alami hari ini? Tapi itu karena Tuhan mau menimbulkan engkau, mau menguji engkau, mau membuat engkau semakin murni di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Hari ini janji Tuhan akan digenapi bagi kamu semua. Tapi satu yang paling penting, janji keselamatan yang Tuhan janjikan, itu harus kamu terima dan percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya penguasa dalam hidupmu. Itu yang akan membuat kamu menerima kekekalan bersama dengan Bapa di surga. Haleluya. Salam kiri kanan. Selamat menikmati janji Tuhan. Selamat menikmati janji-janji Tuhan. Amin. Haleluya.
Berikan tepuk tangan bagi Tuhan.